Ya, bentar ada motor lewat. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Jadi ya ini masih pakai baju yang tadi malam. Bisa bilang tadi subuh ya, jam 3. Dan sekarang ini udah jam 10. Gue belum bisa tidur dan juga gue pengen ngelanjutin gitu video yang sebelumnya. Kalau di video sebelumnya gue cerita tentang kontra gue terhadap games, main games terus-terusan. Gak aci dong kalau gue nggak ngasih tau juga apa aja sih yang gue dapat kalau main game terus-terusan. Oke, jadi kita mulai dari mana nih ya? Oke, jadi tadi gue di line sama temen gue namanya Jovan, dan Jovan tuh malah ini anjing minta maaf ke gue karena dikiranya gue dikiranya dia mengganggu waktu gue gitu. Weh, ini untuk Jovan ya, nonton, dia pasti nonton sih karena ini video-video awal, paling nonton teman-teman doang kan. Hey Jovan, Anda tidak mengganggu hidup saya. Tapi akan gue jawab sesuatu di akhir-akhiran video. Oke, untuk yang pertama nih, apa aja yang gue dapat setelah bermain game lama gitu. Jadi yang pertama, poin yang akan gue sampaikan adalah nilai social skill gue bertambah lewat game. Gimana sih lewat social skill gue bisa bertambah? Oke, jadi ceritanya gini. Bentar, gue minum dulu. Oke, kita mulai dari pertama, social skill. Itu gue dapatkan dari sebuah game namanya Garry's Mod. Nah oke, jadi gini ceritanya. Gue tuh SD sampai SMP tuh gue mengaku diri gue adalah orang yang susah bersosialisasi dengan orang lain. Gue gak tahu kenapa ini bisa terjadi di hidup gue dan diri gue. Cuma gue takut banget dulu ngomong sama orang lain. Gue takut salah, gue takut dijauhin. Gak tau, gue punya ketakutan kayak gitu. Dan akhirnya membuat diri gue sangat tertutup dan takut untuk ngomong sama orang lain. Bahkan sampai sahabat gue namanya Kenzi aja tuh, kita tuh temenan bertahun-tahun sampai hari ini gitu kan. Cuman pas gue tanya kelas 3, lu inget gue gak? Dia gak inget gitu. Padahal gue dulu sempat ngobrol sama dia. Mungkin gak sempat ngobrol ya itu sih ya, jadinya gak inget. Oke, lanjut. Karena sampai parahnya itu teman gue aja gak hafal gitu loh, ada gue di kelas gitu kan. Gak tahu gitu, padahal absen deket. Gue aja inget banget gitu. Dan oke, lanjut. SD SMP gue gak bisa bersosialisasi, susah dan takut untuk berbicara dengan orang lain, yang akhirnya membuat gue ya susah dapet teman, susah dapet sahabat dan segala macemnya gitu. Dan akhirnya di suatu hari ketika gue berkesempatan untuk memiliki laptop, game pertama yang gue mainkan adalah gue membeli Garry's Mod di Steam. Di saat itu tuh di tahun, kalau kalian mungkin udah ngikutin internet, udah punya internet di rumah, dan mungkin udah suka nonton YouTube. Karena saat itu YouTube orang Indo kayak jarang nonton. Cuman kalau lu udah mulai nonton YouTube di saat itu, lu tau Vanos Gaming gak sih? Vanos Gaming. Nah, Vanos Gaming awal-awal yang masih main Garry's Mod sama banyak lah teman-temannya dia, gue udah sampai lupa gitu. Oke, karena menurut gue Garry's Mod adalah game yang menarik, akhirnya gue memberanikan diri untuk membeli game pertama gue, yaitu Garry's Mod. Dan ya, gue bermain di salah satu server buatan orang Indo. Gue lupa dulu kalau gue nggak salah ingat nama owner server itu adalah Wolfian. Cuma udah bubar atau gimana nggak tahu, internal. Habis itu servernya tutup dan sempat dibuka kembali sebentar sama Ilham, kalau nggak salah namanya ya. Gue nggak tahu sih berapa salah karena gue kan cuma player dan bukan donatur, jadi nggak tahu seluk beluk apa yang terjadi di belakang ini kan internal server. Cuma berkat mereka inilah, Wolfian, Ilham, dan semua struktur yang dulu bikin Garry's Mod Indonesia ada dan lahir, gue say thank you banget, karena kalau nggak ada lu pada mungkin gue nggak bisa kayak gini gitu. Ya, jadi gue main di Garry's Mod Indonesia, servernya namanya itu, dan main di game mode yang namanya Trouble in Terrorist Town atau TTT. Nah, jadi di TTT ini banyak role. Ya kalau lu bingung atau gue susah kali jelasinnya role kayak gameplay kayak gimana, secara singkat itu adalah game tuduh-tuduhan mirip sama Werewolf tapi lebih seru. Dan ya,
dari situlah gue belajar banyak sekali untuk masalah social skill gue. Karena di game itu gue mau gak mau harus ngobrol dengan stranger gitu loh. Gue harus ngobrol dengan stranger, gue harus aktif, dan juga mau gak mau gue di setiap kesempatan next matchnya itu bakal ketemu orang-orang baru, nickname baru. Dan dari situlah kita bisa belajar, gue bisa belajar baik banget tentang cara ngobrol sama orang lain, gak takut salah dengan ngobrol dengan orang lain gitu. Dan akhirnya ini berdampak positif banget buat hidup gue, dimana gue bisa mulai perlahan terbuka terhadap orang lain. Gue berani untuk ngobrol dengan orang lain, gak takut salah. Dan syukur banget semenjak gue kenal game itu dan komunitas itu, gue bisa sampai sekarang lah, bahkan berani bikin video YouTube gitu. Gue nggak nyangka loh gue bakal berani bikin ngobrol-ngobrol di sini gitu. Ya ini lumayan durasinya panjang 6 menit karena emang segitu ngefek banget gitu loh Garry's Mod Indonesia buat kehidupan gue. Jadi gue shout out untuk Garry's Mod Indonesia, foundernya ya sekarang megang, dan sekarang servernya lagi tutup. Dan ya mungkin kalau Garry's Mod suatu hari naik lagi mungkin bakal dibuka, who knows. Tapi ya thank you banget. Dan dari game itulah gue juga kenal baik teman-teman online gitu, yang sebelumnya gue nggak pernah kepikiran bakal temenan sama teman-teman online. Ya gue ada nickname-nya sih, ada Frogurt, ada Real Cookies berapa, gue lupa namanya. Real Cookies di gamenya nama aslinya Matthew, Frogurtang, habis itu siapa, Kampretos. Ya gue cuma inget 3 itu. Baik sih sebenarnya, Ilham, banyak gue nggak inget semua, gue cuma ingat beberapa itu doang dari memori masa kecil gue. Cuma thank you banget loh. Dan kemudian selanjutnya, selain social skill gue bertambah, perlahan gue punya teman, punya sahabat, bla 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 bla, sampai hari ini gue berani di sini, gue berani bergabung organisasi ABCD. Selanjutnya adalah dampak gue main game terus menerus ini adalah yang kedua ya, bahasa Inggris. Jadi backstory, long story short, gue itu di SD punya sedikit cerita. Untuk ibu yang nonton video ini, ya semoga Anda sekarang mengajar murid bisa lebih baik, lebih sabar ya, karena mungkin salah satu murid dengan cara didik Anda yang lama hasilnya kayak saya, mungkin salah satu contohnya saya. Jadi gini, dulu itu di saat SD, oh ya sebelum gue masuk ke cerita, gue gak mau nyalain keadaan, gue gak mau nyalain 100% guru gue, tapi kalian bisa nilai sendiri ini kayak gimana. Tapi ini dari point of view gue ya. Jadi pas SD itu belajar bahasa Inggris, dimana teman-teman gue itu punya bisa dibilang punya akses internet lebih, kemudian bisa les Inggris di luar sekolah kayak IF, LIA dan segala macemnya. Dan di saat itu bisa dibilang ya gue keluarga sederhana yang mungkin untuk les gitu tuh mikir-mikir dulu, dan ya bisa dibilang nggak bisa les gitu loh, nggak bisa les bahasa Inggris. Dan berarti ini kan gue mau nggak mau harus belajar lewat sekolah ya kan. Gue belajar lewat sekolah dengan harapan gue bisa deket dan bisa belajar dari guru gue pas itu, sama si ibu ini, sebut saja Ibu A lah ya. Ya, Ibu A. Ini bukan inisial sih, cuma buat Ibu A yang ngerasa ya, dulu ngajar saya di kelas 4 SD, 2 SD mungkin juga. Itu guru killer banget, parah. Gua tuh karena gua nggak punya basic bahasa Inggris yang bagus, di rumah pun juga nggak ada media belajar bahasa Inggris kayak Indovision, First Media awal-awal gitu. Legit gue buta bahasa Inggris, gue bisa bilang gue buta bahasa Inggris. Dan gue di kelas itu tuh mulai belajar struktur bahasa Inggris ya. Karena dulu di SD 1-2-3 tuh kayak masih belajar verb 1-2-3. Kelas 4 mulai masuk bikin kalimat bahasa Inggris. Nah, ini di sini adalah masa dimana sampai sekarang struktur bahasa Inggris gue tuh masih perlu belajar terus. Karena ibu ini itu karena gue buta bahasa Inggris dan gue banyak nanya, banyak salah juga.
dia suka marah-marah gitu, suka marah-marah. Aduh, gatal. Kok kamu gini aja nggak bisa sih? Gitu loh. Ini tuh gampang tuh, terus kertas gue tuh dicoret-coret merah gitu. Gue inget banget dicoret-coret merah. Sampai akhirnya gue sampai takut gitu nanya bahasa Inggris ke dia gitu. Dan sialnya bertahun-tahun, berapa tahun tuh masih dia yang ngajar bahasa Inggris. Ya lu tau sendiri, akhirannya ya nilai gue nya ya kayak gitu-gitu aja gitu, gak berkembang. Karena kalau nanya gue cuma dioper balik gitu. Jadi untuk Ibu A ya di sana, semoga cara mendidik Anda tidak seperti dulu ya. Udah berkembang dengan berkembangan zaman, Anda juga cara mendidiknya berkembang. Saya harap begitu ya. Biar nggak ada kayak saya lagi gitu yang takut belajar bahasa Inggris karena ibu gitu. Oke. Aduh, gatal. Jadi itu dia di game itu backstory-nya ya. Nah di game itu gue main setelah Gerismo tadi, gue tuh game kedua gue adalah main bukan GTA sih, main yang online itu CS, Counter Strike Global Offensive ya kan. Itu main gue dari tahun berapa ya, awal-awal NVS masih ada Kenny S, Happy sama aku lupa, pokoknya masih ada Kenny S sama Happy. Apex juga ada masih di situ seingat gue. Jadi itu gue main di tahun-tahun 2000 berapa kali? 2015 mungkin 2014. Nah di game itu tuh gue belajar baik banget yang namanya berkomunikasi bahasa Inggris. Karena game itu tuh kan servernya luas ya, kayak SEA satu, bisa di mana aja, bisa di Europe, bisa di SEA. Cuma gue main server SEA kan. Ya pasti ketemu sama orang Singapura, orang Thailand, banyak lah bermacam-macam orang gitu. Nah dari kesempatan itu gue belajar bahasa Inggris praktek, bener-bener praktek apa yang gue punya, sebelepotan bahasa Inggris gue. Tapi perlahan gue bisa mengolah bahasa Inggris gue menjadi lebih baik lewat game itu. Kayak semisal sekecil mungkin masih main CS, sempat main CS, mungkin tahu Rasby dari Das 2 Rasby One Meet, I Will Go Flash, gitu-gitu udah segala macem. Sesimpel apa ya, kata-kata bahasa Inggris perintah gitu. Tapi lama-lama gue bisa belajar bahasa Inggris lewat hal-hal kecil gitu loh, main game yang kayak gitu ya. By the way, ini gue disclaimer, ini yang gue bahas adalah game-game online ya. Untuk game-game offline banyak juga yang bermanfaat bagi gue. Mungkin gue akan sebutin tapi gak akan cerita. Itu kayak ada Assassin's Creed, kemudian ada Far Cry, kemudian ada apa lagi ya, banyak lah. Cuma dari 2 game itu gue bisa belajar bahasa Inggris juga. Oke. Jadi udah tadi poin pertama adalah sosial, kedua bahasa Inggris. Nah yang ketiga, ini menurut gue yang paling penting sih, inti dari video ini yang ketiga. Dan juga gue ingin menjawab tadi, minta maaf ya Jovan di chat gue, akan gue jawab di video ini ya. Jadi yang ketiga adalah mental stable. Jadi semenjak pandemi siapa gitu yang mentalnya stable, ya kan? Gue banyak baca di beberapa thread di beberapa apa ya namanya thread. Gue bingung baca thread. Gue pakai suara Google aja, mungkin nanti gue akan thread di Twitter oleh dokter-dokter gitu. Dimana kalau misalnya semenjak pandemi ini mental stable orang-orang tuh lagi kacau banget gitu, ngeliat berita, lihat situasi di rumah terus segala macem. Dan juga selama pandemi ini kan ya namanya nongkrong mesti dikurangin ya kan. Kita harus menghargai peraturan pemerintah juga untuk stay at home, keluar kalau perlu aja. Nah dari maka itu mental stable ini kan perlu banget ya untuk di maintain gitu kan. Dan akhirnya gue mau say thank you nih pertama-tama untuk temen-temen gue yang masih sering ngajak gue main. Ya salah satunya Bapak Jovan ya, thank you banget udah ngajak gue main. Mungkin untuk yang akhir-akhir ini sering main sama gue itu, gue sebut aja di sini yang ngumpung ini video awal-awal, siapa juga yang mau dengerin video ini gitu kan. Ya itu ada Jovan, Yuvens, Adrian, itu udah pasti paket, sama BB itu udah paket banget, pasti ngajak gue main karena kita ada ya suka ngajakin main karena sering main bareng. Gue suka diajakin mereka, saya thank you banget buat kalian masih sering ngajak main gue. Dan juga beberapa kali gue juga sempet main sama teman SMA gue kayak Nixon Martin, Aldo, terus habis itu ada Tian,
ya gue lupa siapa lagi belum gue sebut, pokoknya banyak. Yang masih gue inget tuh berarti yang kira-kira masih ada sempet kontak sama gue sekitar 2 bulan ini pasti gue inget nih nama mereka. Cuma kalau udah lama nggak kontak gue lupa kayak tadi sebut apa aja. Oke, langsung aja masuk. Mental stable gue itu termaintain karena apa? Ketika selama pandemi ini kan kita cuma di rumah aja ya kan. Yang salah satunya pelarian kita main game. Itu gue bilang tadi di video pertama gue, pelarian itu main game gitu. Nah tapi di main game ini tuh kadang ketika gue punya hari-hari yang buruk gitu, kayak misalnya ada masalah di organisasi kampus atau mungkin punya masalah pribadi ya kan. Nah gue punya tempat untuk mencurahkan pikiran dan juga merefleksikan, membuat rileks otak gue kembali dengan bermain bersama, bercanda-bercanda. Wah banyak lah ngobrol-ngobrol, dan kadang juga kalau main udah tengah malam tuh kan obrolan udah kayak obrolan curhat gitu kan. Jadi gue sangat beruntung gitu dengan hadirnya mereka-mereka yang masih ngajak gue main gitu. Karena mungkin kalau nggak ada mereka, mental gue juga bakal breakdance parah gitu, breakdance banget gitu, karena ya gak ada teman ngobrol, gak ada apa tuh pasti parah lah. Jadi gue bersyukur banget ya. Jadi untuk Bapak Jovan udah gue jawab di video ini, kalau memang gak usah minta maaf lah anjing gitu loh ya kan, karena gue aja mau say thank you gitu loh. Ini belum gue upload, belum gue bikin gitu, dia udah minta maaf aja gitu. Kayak dia ngerasa di video gue yang pertama dia ngerasa kalau dia mengganggu gua gitu, jadi nggak enakan ngapain gitu, udah kayak biasa aja gitu. Tuh belum selesai videonya, ini mau gue lanjutin sebenarnya, cuma karena sampai udah di line gitu, mau nggak bisa gue tunda dong ya kan part selanjutnya. Jadi ya itu dia kesimpulan dari videonya, mungkin karena agak durasi panjang nih kan sampai jam segini. Kesimpulannya adalah semenjak gue main game, gue bisa meningkatkan skill sosial gue, kemudian skill bahasa Inggris gue, dan yang paling penting adalah memaintain mental gue selama pandemi dan juga selama gue diajak main sampai hari ini. Jadi gue say thank you untuk kalian semua, dan ya ini adalah video dan cukup ya kali ya. Kalian bisa subscribe, kalian bisa like, bisa dislike, kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Kalau kalian mau bahas sebuah topik juga bisa komen, atau mau request sesuatu juga komen aja. Kalau ada yang perlu diimprove juga komen aja. Jadi ya thank you dan selamat, jam berapa sekarang? Dan selamat pagi dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you.